Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Asmaul Husna yang mungkin pada semester 1 kemarin kita sudah sempat membahasnya, dan di semester 2 ini kita juga membahas lagi berkenaan Asmaul Husna. Asmaul Husna merupakan eh, nama-nama Allah yang indah dan baik. Jadi asma ini berarti nama, dan husna sendiri memiliki arti baik atau indah. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama milik Allah Subhanahu wa taala yang baik dan indah. Jadi nama-nama ini tidak akan pernah melekat pada makhluknya. Jadi khusus melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Asmaul Husna sendiri secara harfiah adalah nama-nama sebutan gelar Allah yang baik dan agung sesuai dengan sifat-sifatnya. Nama-nama Allah yang agung dan mulia itu merupakan suatu kesatuan yang menyatu dalam kebesaran dan kehebatan milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Quran surat Toha ayat 8, Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Dialah Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai al-asmaul husna atau nama-nama yang baik. Dan asmaul husna ini terdiri sebanyak 99 nama. Dan hal tersebut ini sesuai dengan hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi serta Ibnu Majah dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, man hafadhaha dakhalal jannata wa innallaha yuhibbul witsra. Yang artinya sesungguhnya bagi Allah 99 nama, barang siapa yang menghafalnya ia akan masuk surga. Dan sesungguhnya Allah itu ganjil, tidak genap, menyukai akan yang ganjil. Ini adalah salah satu keutamaan dari menghafalkan al-asmaul husna. Maka kenapa pada pertemuan awal kemarin saya meminta kalian untuk menghafalkan, tujuannya adalah diantaranya tersebut. Maka yang akan kita kaji pada kesempatan video ini adalah mengkaji 16 Asmaul Husna. Yang pertama adalah nanti yang akan kita bahas diantaranya Al-Karim, kemudian Al-Mu'min, kemudian Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Hafidh, Ar-Rafi', Al-Wahhab, Ar-Raqib, Al-Mubdi', Al-Muhyi, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Akhir, Al-Mujib, Al-Awwal. Semoga nantinya kita bisa menyelesaikan pada video kali ini sampai kemudian pembahasannya di Al-Awwal nantinya. Jadi yang pertama adalah Al-Karim. Al-Karim ini memiliki arti yang maha mulia. Jadi Allah adalah zat yang maha sempurna dengan kemuliaannya, tidak dilebihi oleh siapapun selainnya. Jadi kemuliaan Allah ini tidak mampu dilebihi oleh siapapun, termasuk makhluk Allah, raja, orang kaya, orang yang berpangkat. Ini tidak akan mampu mengungguli daripada kemuliaan Allah. Maka pada Quran surat Al-Mu'minun ayat 116 yang artinya maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang mulia. Maka karena kemuliaannya itu, Allah memuliakan Al-Quran, malaikat, para nabi, dan juga manusia. Adapun hal yang bisa terwujud daripada pemahaman terhadap Asmaul Husna Al-Karim adalah diantaranya mempunyai tingkah laku yang luhur
sehingga ia akan hidup dalam derajat yang mulia, baik di sisi Allah maupun di sisi manusia. Jadi ini selain daripada poin 1 sampai 3 ini, maka sesungguhnya perwujudan dari pemahaman terhadap Al-Karim adalah kita ini memiliki tingkah laku yang luhur, menghiasi diri dengan akhlak yang baik, menjaga kehormatan diri, memuliakan para rasul, malaikat, kitab Allah, semua makhluk ciptaan Allah. Sehingga apa tujuannya? Kalau kita melakukan perbuatan baik, maka kita akan juga mendapatkan kemuliaan tersebut. Yang kedua adalah al-mu'min, yang memiliki arti maha keamanan. Jadi Allah ini adalah satu-satunya zat yang memberi rasa aman, ketenangan dalam hati manusia. Hal ini termaktub dalam Quran surat Al-Fat ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanam ma'a imanihim, yang artinya dialah yang telah menurunkan ketenangan di dalam hati orang-orang yang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Jadi manusia itu secara pribadi atau kelompok akan selalu memperoleh rasa aman dengan cara yang berbeda-beda ya. Jadi hakikat rasa aman itu sebenarnya hanya dari Allah ya. Hakikat rasa aman itu hanya dari Allah. Pasalnya Allah Subhanahu wa taala adalah tempat berlindung para hamba dari rasa takut. Salah satu rasa aman yang berikan kepada Allah adalah rasa aman dari siksa dunia dan akhirat. Mungkin kita perlu menyadari bahwasanya terkadang memang dalam kehidupan ini ada yang membuat hati kita atau diri kita mengalami ketakutan akan hal-hal tertentu. Maka saya ingatkan, bergantunglah kepada Allah, jangan kepada selainnya, karena hanya Allah lah yang mampu memberikan rasa aman kepada diri kita. Adapun perwujudan dari Asmaul Husna al-Mu'min adalah saling memberi rasa aman terhadap sesama manusia, sehingga terciptalah suasana yang nyaman dan tenang. Jadi kita ini harus senantiasa memberikan rasa aman terhadap sesama manusia. Jangan sampai kehadiran diri kita ini justru menjadikan ancaman terhadap orang lain atau makhluk Allah yang lain, baik itu hewan ataupun tumbuhan. Di antara yang lain yang ada di buku paket ini dijelaskan bahwasannya memahami dan menghayati Asmaul Husna al-Mu'min seharusnya kita meneladani sifat Allah ini, diantaranya poin 1 sampai poin 5 ini tadi. Kemudian al-wakil. Al-wakil memiliki arti yang maha mewakili. Allah adalah al-wakil. Jadi dia yang paling tepat untuk mewakili dan menangani segenap urusan makhluk. Jadi Allah lah yang tepat untuk mewakili dan menangani segenap urusan makhluk. Dan Allah adalah zat yang bertanggung jawab atas semua makhluk. Dia menciptakannya dari ketiadaan lalu mengawasi dan menjaga mereka. Jadi di sini kita berharap bersama bahwasannya sifat ataupun Asmaul Husna Al-Wakil ini mampu menyadarkan kita. Jadi tidak ada zat yang mampu mewakili atau menangani segenap urusan makhluk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendirilah yang menciptakan makhluknya. Sehingga ketika kita mendapatkan masalah-masalah dalam kehidupan ini, maka kita wajib bertawakal. Jadi manusia ini masih tetap dituntut untuk melakukan sesuatu sampai dengan batas kemampuannya. Apabila kita mengalami sebuah masalah yang besar, mungkin kita masih tetap dituntut melakukan sesuatu itu sesuai kemampuan kita. Bukan berarti menyerah. Ya. Ingat, bukan berarti menyerah atau pasrah, bukan. Tapi kita tetap berusaha. Jadi tawakal di sini bukan dimaknai hanya dengan pasrah.
Maka perwujudan dari Asmaul Husna Al-Wakil di sini adalah meyakini bahwa hanya Allah tempat menggantungkan diri dari segala persoalan. Sebab selain Allah tiada yang dapat memenuhi segala kekurangan. Jadi tidak ada selain Allah yang mampu memenuhi segala kekurangan. Maka keteladanan yang lain disebutkan dalam buku ini diantaranya di poin 1 sampai 6 bisa kalian baca, yang diantaranya berserah diri kepada Allah, bersyukur kepadanya, menjadikan Allah ini sebagai sumber kekuatan dan pengharapan, tidak berputus asa dalam berdoa dan bekerja, berupaya menjadi pribadi yang kredibilitas, menjiwai setiap ikhtiar atau perbuatannya dan mengharap keriduannya. Jadi bukti bentuk keteladanannya adalah di sini tidak ada yang menyebutkan kita pasrah, tapi kita diminta untuk tetap berusaha. Yang selanjutnya adalah al-matin. Al-matin memiliki arti yang maha kukuh. Jadi tiada sesuatu pun yang dapat mengalahkan dan mempengaruhinya. Jadi Allah ini adalah zat yang tiada sesuatu pun yang dapat mengalahkan ataupun mempengaruhinya. Jadi Imam Al-Khattabi memaknai Al-Matin ini sebagai zat yang maha kuat, yang kekuatannya tidak dapat dibendung, tindakan-tindakannya tidak terhalangi dan tidak pernah merasa lelah. Maka dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 38 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi Musa id arsalnahu ila fir'auna bisultanin mubin. Sungguhnya Allah dialah maha memberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. Jadi Allah maha kukuh, kukuh kekuasaannya, kukuh kehendaknya, kukuh dalam sifat-sifatnya. Ini harus kita pahami. Tidak ada kekuatan yang lainnya yang mampu mengalahkan daripada kekuatan Allah. Kemudian bagi kita seorang hamba, hendaknya kekuatan Allah ini menjadi landasan sikap kita sekurang-kurangnya untuk teguh memegang prinsip kebenaran, memiliki keinginan yang kuat, tidak tergoda untuk menerima atau mencari rezeki secara batil, konsekuen dalam membela kebenaran, menjadi manusia yang tawakal, memiliki kepercayaan dalam jiwanya dan tidak merasa rendah di hadapan manusia yang lain. Jadi ini adalah bentuk daripada meneladani Asmaul Husna, yakni Al-Matin. Di antara yang lain adalah meyakini bahwa memohon pertolongan hanya pada Allah Subhanahu wa taala, bukan meminta kepada selainnya. Ini juga termasuk daripada perwujudan dari pemahaman terhadap Asmaul Husna Al-Matin. Selanjutnya Al-Jami. Al-Jami ini memiliki arti yang maha mengumpulkan. Jadi Allah adalah zat yang mengumpulkan semua makhluk pada hari kiamat. Jadi menurut Imam Khattabi, tujuan Allah mengumpulkan makhluk pada hari itu adalah untuk membalas kebaikan dan keburukan yang dilakukan para makhluk. Pada saat Allah mengumpulkan para makhluk, tidak ada satupun yang luput, baik makhluk yang meninggal terbakar, yang dilumat binatang buas, atau yang tenggelam di lautan. Jadi anak-anak sekalian, kalau kita melihat berita yang saat ini berada di televisi, mungkin ketika terjadi peristiwa kecelakaan kemudian mengakibatkan orang ini meninggal dan bahkan jenazah atau jasadnya tidak ditemukan, maka ketika kita mempelajari Asmaul Husna Al-Jami, ternyata Allah ini adalah maha mengumpulkan. Bahkan di sini dijelaskan orang yang meninggal terbakar, dilumat binatang buas, atau yang tenggelam di lautan pun akan nantinya dikumpulkan pada hari kiamat. Jadi tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah. Hal ini juga termaktub dalam Quran surat Al-Jasiyah ayat
26. Kemudian sebagai bentuk pemahaman dan perwujudan dari memahami Asmaul Husna Al-Jami adalah meyakini bahwa kita semua akan mati dan suatu saat akan dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi mengingatkan kita akan sebuah kematian dan nantinya kita akan dikumpulkan. Dikumpulkan dengan siapa? Kita senantiasa berdoa nantinya akan dikumpulkan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Ya. Maka diantaranya yang lain dalam kehidupan ini apa yang bisa kita teladani? Diantaranya dengan cara hidup secara berjamaah. Ya. Jadi hidup dengan berjamaah ini akan lebih mudah daripada kita hidup secara individu. Kemudian menghimpun potensi positif diri, mendukung upaya terwujudnya persatuan umat Islam di dunia. Ini bentuk keteladanan dari Al-Jami. Kemudian Al-Hafidh. Al-Hafidh memiliki makna atau arti yang maha pemelihara. Allah maha hafidh, berarti Allah sebagai zat yang memelihara. Allah yang memelihara seluruh makhluknya termasuk langit dan bumi yang kita huni ini. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 32 yang artinya, dan kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat padanya. Kemudian Syekh Muhammad Khalil Al-Haras dan Syarh Nunyah Ibnul Qayyim ya, mengatakan asma Allah ya, Al-Hafidz memiliki dua makna. Yang pertama bahwa dia menjaga dan memelihara apa yang dilakukan oleh hambanya berupa amal baik atau amal buruk, yang ma'ruf atau yang mungkar, taat atau maksiat. Kemudian yang kedua, Allah ini Al-Hafidz, yakni menjaga hamba-hambanya dari segala yang tidak mereka sukai. Allah menghendaki agar manusia mampu mengambil keteladanan dari sifatnya, sebab dia telah menganugerahkan potensi kepada kita untuk dapat melakukannya. Maka marilah kita memelihara dan menjaga keimanan kita pada Allah, memelihara kebaikan, ketaatan, kemurnian niat dengan mengharap keridhaan Allah. Pemaknaan Al-Hafidh ini menunjukkan bahwasannya Allah ini maha memelihara. Jadi tidak ada satupun makhluk yang luput dari pemeliharaan Allah. Entah itu apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit, termasuk tumbuh-tumbuhan yang hidup, itu adalah atas pemeliharaan Allah. Jadi jangan kemudian kita sombong merasa bahwasanya ketika kita mampu melakukan segala sesuatu itu adalah atas kerja kita sendiri. Jadi sesungguhnya semua itu adalah atas kehendak Allah dan pemeliharaan dari Allah. Kemudian perwujudan dari pemahaman Asmaul Husna Al-Hafidh adalah menjadi hamba yang bersyukur karena Allah telah memelihara dan menjaga kita dalam segala bentuk kehidupan. Maksud dari segala bentuk kehidupan adalah setiap proses kita. Kehidupan kita itu tidak hanya hidup ketika di dunia ini. Kita pernah berada di proses di alam ruh, kemudian di alam kandungan, kemudian lahirlah di alam dunia, masuk ke alam kubur, kemudian di hari pembangkitan, dan panjang sekali nantinya pada akhirnya di titik kita akan masuk pada tahap apakah layak ditempatkan di surga ataupun neraka. Selanjutnya adalah Ar-Rafi. Ar-Rafi memiliki arti yang maha meninggikan. Jadi Ar-Rafi yang maha meninggikan artinya adalah zat yang maha mengangkat atau meninggikan derajat hamba-hambanya. Allah meninggikan status para kekasihnya serta memberi kemenangan atas musuh-musuhnya. Ada hal yang menarik di sini. Allah meninggikan status para kekasihnya serta memberi mereka kemenangan atas musuh-musuhnya. Ya. Jadi ternyata dari Asmaul Husna Ar-Rafi ini memberikan efek kepada makhluk Allah.
Di Imam Al-Ghazali memaknai Ar-Rafi sebagai zat yang mendikan orang-orang mukmin dengan kebahagiaan dan surga, serta mendikan para wali dengan kedekatan kepadanya. Jadi di sini dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi Allah ini memberikan ketinggian derajat kepada orang yang beriman, nah di antara kamu, dan orang yang senantiasa diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Inilah pemaknaan Allah itu maha meninggikan. Jadi saya pastikan kepada kalian semua bahwasanya apabila kita melakukan sesuatu ini hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka segala kehidupan ini insya Allah akan senantiasa mudah. Jadi derajat ini tidak hanya dimaknai dengan memiliki banyak uang, ya. Derajat itu tidak dimaknai hanya dengan memiliki status, ya, baik pendidikan ataupun status ekonomi, bukan. Di derajat yang dimaksud di sini adalah bagaimana Allah ini memposisikan kita pada nantinya di hari kiamat, ya. Mungkin kita pernah melihat dalam fenomena kehidupan dunia, Allah itu juga memberikan kemuliaan dan meninggikan derajatnya walaupun mungkin orang itu tidak kaya. Contoh saja adalah mungkin di tempat kita ada seorang yang ikhlas, orang yang alim, sebut saja kiai, mungkin sebut saja ustadz, mungkin yang mungkin secara kehidupan ekonomi itu biasa-biasa saja, tapi semua orang menaruh simpati dan setiap orang ini memberikan penghormatan kepada mereka, ya. Walaupun secara materi tidak memiliki materi yang banyak. Maka perwujudan dari pemahaman Asmaul Husna Ar-Rafi adalah menjadi orang yang dermawan dan tak pernah bosan memohon karunia kepada Allah. Karena Allah Maha Pemberi karunia, sadar akan pentingnya menuntut ilmu karena Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Ini pemahaman dari Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Jadi sebagai seorang pelajar dengan menuntut ilmu insya Allah akan memperoleh derajat. Allah akan menaikkan derajat kita insya Allah apabila kita ikhlas dan senantiasa menjaga adab kepada guru-guru kita. Kemudian adalah Al-Wahhab. Al-Wahhab ini yang Maha Pemberi. Al-Wahhab artinya yang Maha Pemberi. Allah Al-Wahhab adalah zat yang Maha memberi tanpa batas. Dia memberi tanpa diminta dan tanpa meminta balasannya. Dia Allah memberikan rahmat kepada makhluknya tanpa pamrih karena dia tak membutuhkan apapun kepada makhluknya. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa dia memberi berulang-ulang bahkan berkesinambungan tanpa mengharapkan imbalan baik dunia ataupun ukhrawi. Ada hal yang harus kita petik dari Asmaul Husna Al-Wahhab yang Maha Pemberi. Dalam kehidupan kita ini sesungguhnya Allah itu sudah memberikan banyak hal kenikmatan kepada diri kita. Terkadang sedikit kesulitan membuat kita itu berpaling, ya. Berpaling. Bahkan ketika Allah memberikan kita kesehatan bertahun-tahun kemudian kita sakit seminggu mungkin, di dalam hati kita kemudian memiliki pandangan yang buruk kepada Allah. Jangan sampai. Karena apa? Sesungguhnya kebaikan yang Allah berikan itu lebih banyak daripada cobaan itu sendiri. Dan kalian harus ingat, rahmatnya Allah diberikan kepada seluruh makhluknya, entah dia beriman atau tidak beriman. Itu yang harus kalian lihat. Kenapa?
Mungkin kita sebagai manusia itu kita hanya memberi orang-orang yang mungkin secara hati itu srek. Kalau orang itu tidak kita sukai, mungkin kita memberi itu sulitnya. Tapi di sini kita bisa mencontoh daripada Asmaul Husna Al-Wahhab bahwasannya Allah memiliki sifat yang maha pemberi. Harapannya dengan hal ini kita mampu memberikan segala sesuatunya, atau bisa disebut berinfak, bersodakoh, menjadi orang yang dermawan dan tak pernah bosan memohon karunia kepada Allah. Teringat daripada kisahnya Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat Nabi yang secara harta adalah termasuk sahabat yang kaya raya, namun dalam hidupnya tidak pernah meninggalkan yang namanya sodakoh, infak, dan lain sebagainya. Selama dia memberikan dan membelanjakan hartanya di jalan Allah, selama itu pula Allah senantiasa menambahkan segala sesuatu yang dibutuhkannya. Selanjutnya adalah Ar-Raqib. Ar-Raqib memiliki arti yang maha mengawasi. Ar-Raqib maha mengawasi. Allah menjadikan hambanya selalu berada dalam pengawasannya. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah berkata, Ar-Raqib adalah zat yang maha memperhatikan dan mengawasi semua hambanya ketika mereka bergerak, beraktivitas, maupun ketika mereka diam, dan mereka bersembunyi maupun yang mereka tampak, dan mengawas semua keadaan mereka. Dalam Quran surat Yunus ayat 61 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhuda. Kamu tidak mengerjakan sesuatu pekerjaan melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Jadi pengawasan Allah itu bersifat total. Kalau kita beranggapan dengan kita bersembunyi di kamar, mungkin menutup kamar kita dan merasa tidak ada yang melihat kita, sesungguhnya ketika kita melakukan keburukan di kala sendiri, itu Allah sedang melihat kita, ya. Ketika kalian ingin melakukan suatu keburukan, mencari tempat yang sunyi, yang sepi, bahkan di tempat yang gelap pun Allah mampu melihat perbuatan kita. Maka dari pemahaman ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya Ar-Raqib yang maha mengawasi ini, ya, menjadikan kita memiliki kehati-hatian dalam bertindak, karena sadar bahwa Allah maha mengawasi segala gerak-gerik manusia. Jadi kita harus memahami itu. Sehingga kalau kita itu sadar bahwasanya Allah mengawasi diri kita, insya Allah kita akan terhindar dari segala perbuatan-perbuatan buruk. Yang selanjutnya adalah Al-Mubdi'. Al-Mubdi' ini memiliki arti yang maha memulai, ya. Al-Mubdi' yang artinya yang maha memulai. Allah dialah yang memulai semuanya, memulai keberadaan alam beserta isinya melalui kemampuannya mencipta. Dia menciptakan sesuatu dari tiada, maka terwujudlah segala yang dikehendakinya. Nah, sebagaimana dengan diciptakannya Adam. Dalam Quran surat Ar-Rum ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yabda'ul khalqa summa yu'idu summa ilaihi turja'un. Allah menciptakan manusia dari permulaan, kemudian menghidupkannya kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan, ya. Al-Mubdi sendiri, kalau kita bisa mengambil pemahaman dari Asmaul Husna ini, harapannya kita ini bersemangat untuk memulai berbuat kebaikan agar merubah keadaan menjadi yang lebih baik. Itu yang harus kita pahami. Kemudian Al-Muhyi. Al-Muhyi memiliki arti yang maha menghidupkan. Allah yang maha menghidupkan, menciptakan manusia, menghidupkan, mematikan, kemudian menghidupkan kembali pada hari kiamat. Tidak ada yang menciptakan kemudian kehidupan dan kematian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum innal insana lakafur. Terdapat dalam Quran surat Al-Hajj ayat 66.
Jadi dialah Allah yang telah menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu lagi. Sesungguhnya manusia itu benar-benar sangat mengingkari nikmat. Dari Asmaul Husna ini kita bisa mengambil pelajaran berharga bahwasannya Allah inilah yang maha menghidupkan. Bahkan sesuatu yang telah mati Allah mampu menghidupkannya, karena Allah lah yang maha menghidupkan. Dengan mengimani bahwasanya Allah ini yang maha menghidupkan, maka harapannya adalah ya, kita semua ini bersemangat untuk hidup dan menghidupkan syiar Islam, ya. Jadi kita ini memiliki semangat untuk hidup, ya. Semangat hidup dan semangat menghidupkan syiar, senantiasa menyampaikan dakwah. Kemudian Al-Hayyu yang maha hidup. Kalau tadi yang maha menghidupkan, kalau Al-Hayyu adalah yang maha hidup. Yang artinya adalah Allah adalah zat yang tak mungkin mengalami kematian. Kalau tadi Allah itu yang menghidupkan, di sini sendiri Allah adalah zat yang tak mungkin mengalami kematian. Sifat hidupnya merupakan sifat yang niscaya, mutlak, tidak mengalami penyusutan, kerusakan atau peniadaan. Kalau makhluk Allah itu jelas akan mengalami kematian, jelas. Karena sifat daripada makhluk itu tidaklah kekal. Karena hanya Allah lah yang kekal. Maka dari pemahaman daripada Al-Hayyu, kita ini harus sadar akan pentingnya makna hidup yang didasari keimanan, karena hidup manusia itu terbatas dan hanya Allah yang maha hidup kekal selamanya. Jadi dengan kesadaran dan akan pentingnya makna kehidupan yang didasari atas keimanan, karena hidup manusia itu terbatas, ya. Karena keterbatasannya ini, maka waktu-waktu kita itu akan senantiasa berharap selalu bermanfaat dan memberikan dampak kebaikan untuk diri kita. Dan mulai saat ini saya berharap kalian mengurangi segala perilaku-perilaku yang kurang bermanfaat. Yang selanjutnya adalah Al-Qayyum. Al-Qayyum ini memiliki arti yang maha berdiri sendiri. Al-Qayyum, Allah adalah zat yang mengelola dan tidak pernah alpa. Al-Qayyum bersifat hiperbolis, memiliki makna memelihara, mengaktualisasikan, mengatur, mendidik, mengawasi, dan menguasai sesuatu. Pengelolaan terhadap semesta ini dilakukan Allah secara sendirian tanpa bantuan pertolongan siapapun, baik pertolongan para malaikat, para penyangga ars, dan seluruh penghuni langit dan bumi. Di sini Syekh Al-Haras menjelaskan bahwa Al-Qayyum memiliki dua makna. Yang pertama, dia itu berdiri sendiri, tidak membutuhkan seluruh makhluk, sehingga tidak butuh sesuatu pun, baik dalam hal adanya maupun dalam hal eksistensinya. Sedangkan yang kedua, dialah yang selalu mengatur makhluknya. Dia selalu mengatur dan memperhatikan urusan makhluk-makhluknya. Tidak mungkin dia luput saat dari mengawasi mereka. Kalau tidak demikian, maka akan kacau aturan alam dan akan hancur tonggaknya. Ini menurut Syekh Al-Haras. Jadi dari Asmaul Husna, Al-Qayyum menunjukkan bahwasannya Allah ini adalah yang maha berdiri sendiri, terbalik dengan manusia. Manusia itu tidak mampu berdiri sendiri. Manusia itu butuh yang lain, orang lain, yakin. Saya pastikan itu. Misal baju kalian itu adalah buatan orang lain. Tempat kalian bernaung, rumah kalian adalah atas bantuan orang lain. Kalian belajar, memperoleh ilmu adalah bantuan dari guru kalian. Ini berbeda daripada sifat manusia. Maka pemahaman ini, bentuk keteladanannya adalah kita itu senantiasa hidup mandiri. Orang yang kuat adalah orang yang tidak mau menggantungkan hidupnya pada orang lain, karena Allah menciptakan manusia sudah dilengkapi dengan potensi yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oh, ternyata kita itu diminta untuk mandiri. Termasuk kalaupun kita masih sekolah,
kita berusaha untuk mandiri dari hal yang paling kecil. Contohnya apa? Ya, setrika baju, mencuci pakaian sendiri, ya, mencuci piring setelah makan. Ini hal-hal yang kecil, tapi terkadang kita itu melupakan hal tersebut. Kita merapikan tempat tidur kita, inilah bentuk kemandirian. Nantinya kalau kalian sudah besar, kemandirian yang lain itu bisa dalam hal kita bisa mampu memenuhi nafkah diri kita sendiri, kita mampu membantu perekonomian keluarga kita, dan lain sebagainya. Banyak bentuk kemandirian yang lain. Selanjutnya adalah al-akhir, yang maha akhir, yang artinya adalah al-akhir ini yang maha akhir, yang tidak ada sesuatu pun setelah Allah. Allah adalah akhir, menunjukkan bahwa Allah adalah zat yang mengakhiri segalanya. Allah lah Tuhan, tiada Tuhan setelahnya. Allah lah sang pencipta, tiada sang pencipta setelahnya. Allah penentu kehidupan manusia, tiada penentu selainnya. Ya. Jadi Allah ini sebagai zat yang tetap abadi dan kekal. Keabadian dan kekekalan Allah menunjukkan bahwa dialah satu-satunya tempat bergantung atas segala urusan. Kalau kita bisa mengambil pelajaran daripada Asmaul Husna al-akhir, diantaranya adalah meyakini bahwa Allah yang hidup kekal, sementara hidup kita akan berakhir dengan kematian. Ya. Dengan demikian kita tidak akan lalai dan terlena. Ya. Syarat hidup itu harus siap dengan kematian, harus ingat dengan kematian. Kalau kita ingat dengan kematian, insya Allah ya, kita akan lebih mampu ya memanajemen kehidupan kita, sehingga setiap perbuatan dalam kehidupan ini mendatangkan dampak kebaikan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir adalah Al-Mujib. Al-Mujib itu yang maha mengabulkan doa. Nama Allah dengan sifat ini, dia mengabulkan dan memperkenankan semua permintaan atau permohonan hambanya. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, dialah Al-Mujib. Dia mengatakan, siapa yang berdoa, akulah yang menjawab. Setiap orang yang manggilku, dialah yang mengabulkan doa orang yang terhimpit ketika mohon kepadanya dalam keadaan tersembunyi ataupun terang-terangan. Menurut Imam Al-Ghazali, Al-Mujib yaitu yang menyambut permintaan para peminta dengan memberinya, menyambut doa yang berdoa dengan mengabulkannya, memberi sebelum diminta, dan melimpahkan anugerah sebelum dimohonkan. Luar biasa. Imam Al-Ghazali memaknai Asmaul Husna Al-Mujib ya. Jadi Allah ini menyambut permintaan para peminta dan menyambut doa yang berdoa dengan mengabulkannya. Jadi jangan kita senantiasa berputus asa. Apabila kita menginginkan keinginan, maka berdoalah ya, berdoa. Jangan sampai lelah kita melantunkan doa dan berusaha. Itu kuncinya. Kemudian di sini dijelaskan Allah itu melimpahkan anugerah sebelum dimohonkan. Jadi Allah itu memberikan sebelum kita minta. Sesuatu yang penting yang kita butuhkan Allah berikan tanpa kita minta. Contoh apa? Oksigen ini yang kita hirup. Contoh apa? Segala apa yang ada dalam komponen-komponen tubuh kita. Ada hati, ada ginjal, ada paru, ada mata, hidung, telinga. Yang setiap itu memberikan efek besar dalam kehidupan kita. Cobalah kalian memejamkan mata selama 10 menit dan coba kalian lihat sekeliling kalian, apakah kalian mampu melihat sesuatu tanpa dengan mata. Coba bayangkan Allah itu melahirkan sesuatu tanpa mata pada diri kita. Mungkin kita tidak akan mampu melihat indahnya dunia. Kemudian pemahaman dan perwujudan daripada Asmaul Husna Al-Mujib di sini adalah
bersemangat untuk selalu memohon kepada Allah karena Allah Maha mengabulkan, ya. Bersemangat untuk memohon kepada Allah karena Allah Maha mengabulkan permohonan hambanya dan berusaha mengabulkan permintaan orang lain selama dalam kebaikan. Jadi mungkin di sekeliling kita, anggota keluarga kita, selagi itu permohonan untuk kebaikan, maka kita diwajibkan untuk membantu dengan tanda kutip khusus untuk kebaikan, ya. Selanjutnya adalah yang terakhir adalah al-awwal. Yang pertama, al-awwal itu yang pertama. Jadi Allah al-awwal adalah dialah yang pertama, namun dia juga yang terakhir. Jadi mengawali dan mengakhiri. Dalam Quran surat Al-Hadid ayat 3 disebutkan Bismillahirrahmanirrahim wal awwalu wal akhiru wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Kemudian Imam Ali bin Abi Thalib menuliskan sifat Allah al-awwal, yaitu dia yang awal yang baginya tiada sebelum, sehingga mustahil ada sesuatu sebelumnya. Allah al-awwal berarti Allah mengawali semuanya. Keberadaannya alam ini beserta isinya diawali oleh keberadaan Allah. Sebagai yang awal tentu tidak ada yang mengawalinya. Itulah sebabnya dia disebut al-awwal. Kemudian dari pemahaman ini apa yang kita bisa petik? Ya, kita harapannya siap menjadi manusia yang senantiasa, ya, berusaha menjadi sesuatu yang paling baik. Jadi kita itu berusaha untuk menjadi sesuatu yang paling baik. Yang pertama adalah melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau misal ada kotak amal di depan kita, itu ada infak, jangan kita nunggu teman kita itu infaknya berapa, ya. Oh, kalau teman saya infaknya 10.000, saya ikut 10.000, nggak usah. Kita harus mengawali. Kita mampu menginfakkan sesuatunya lebih banyak, kita infakkan sesuatunya lebih banyak. Jangan menjadi pengekor, tapi awalilah sesuatu itu perbuatan. Maka kalau kita senantiasa mengawali sebuah kebaikan itu, kita akan menjadi penemu. Kalau kita melihat ulama-ulama pendahulu itu menjadi seorang penemu, Al-Khwarizmi, ya, penemu angka 0. Kemudian Ibnu Sina, bapak kedokteran dunia, dan ulama-ulama yang lainnya. Jadi inilah bentuk daripada pemahaman dan perwujudan dari implementasi asma Allah al-awwal. Ya, dengan waktu yang cukup cepat, ya, dan terbatas, alhamdulillah penyampaian materi Asmaul Husna kita mengkaji 16 dari tadi. Kita mulai Al-Gharim kemudian ditutup dengan Al-Awwal. Saya harapkan ini mampu memberikan pelajaran, kita ambil hikmah, kita mampu mencontoh, kita ambil teladan dalam kehidupan kita, bahwasannya segala kebaikan-kebaikan yang Allah miliki kita mampu mengimplementasikan dalam kehidupan diri kita. Untuk selebihnya nanti kalian baca sendiri secara mandiri. Kalian bisa mengambil sumber-sumber yang lain, dari buku yang lain, dari internet dan sebagainya, untuk menambah wawasan dan pemahaman kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Segala kekurangan datangnya dari saya, dan segala kebaikan adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.